menuntut ilmu kapanpun, dengan cara bagaimanapun. Tidak harus orang itu dikatakan talib ilmu, penuntut ilmu ketika duduk di pondok. Setiap dari kita bisa melakukan amalan yang agung ini, menuntut ilmu, mencari, berusaha mendalami ilmu syariat, mengenali agamanya, memahami apa hak-hak yang harus ditunaikan, apa hal-hal yang harus ditinggalkan. Karena ikhwanillah, jalan ketika seorang terus belajar, maka itu adalah langkah yang paling besar yang ia langkahkan setelah keislaman untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu biha lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Kita lihat menuntut ilmu. Ketika ada halaqah, ketika ada ta'lim, pengajian, kita datang. Sepekan sekali, sepekan dua kali, sebulan sekali, dan waktu-waktu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus setiap hari, enggak harus setiap saat. Tetapi dengan waktu-waktu yang dimudahkan dan dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita segera menuntut ilmu ini. Karena dikatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam keadaan yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu di situ, menginginkan untuk mengetahui agamanya, maka dikatakan sahhalallahu bihi lahu tariqan ila jannah, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya menuju surga. Ketika kita lihat ikhwan fillah di sini menuntut ilmu, bukan pintarnya, bukan fahamnya, bukan hal-hal yang lebih dari itu, tetapi yang penting kita belajar. Dan terus gimana kalau saya duduk di majelis kadang nggak paham atau sering nggak paham, kadang ngantuk, kadang ini, maka faham, pintar itu adalah suatu bonus dari menuntut ilmu ini. Yang penting apa? Menuntut ilmu, belajar, duduk di halaqah. Di situ sudah dapat apa? Pahala, sudah dapat keutamaan. Kalau kita bisa paham, berusaha memahami, itu suatu kebaikan di atas kebaikan. Tetapi ketika kita tidak mampu, kadang materinya berat, kadang kita sedang capek karena aktivitas kita, maka jangan sampai hal-hal tersebut menjadi alasan kita tidak belajar. Tetap belajar dengan keadaan itu semuanya. Karena ketika kita duduk di halaqah, duduk di masjid, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyiyat alaihim ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man indah. Kalau ada orang yang duduk di masjid mempelajari tentang Al-Quran, yaitu tentang agamanya, maka akan turun kepada mereka ketenangan, akan meliputi mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa hafathum al-malaikah, dan malaikat akan menaungi mereka. Dan yang terakhir, wa dzakarahum Allah fi man indah. Allah akan menyebutkan orang-orang ini di sekitar Allah Subhanahu wa taala di sana, yaitu di hadapan para malaikat. Maka kita lihat hadis ini, apakah di situ dikatakan barang siapa yang duduk di majlis kemudian paham kemudian pintar? Kan enggak. Siapa yang duduk di majlis mempelajari, mencari, maka sudah mendapatkan keutamaan-keutamaan ini. Maka hendaknya kita ikhwanillah selalu berusaha untuk terus-menerus istimrar, semangat hadir di majlis-majlis ilmu. Kalau dikasih kelonggaran, kita hadir. Kalau lagi sibuk, ditinggalkan sebentar sekali, dua kali, tidak masalah. Tapi jangan sampai kemudian kita sama sekali sudah tidak menempuh jalan ilmu ini. Sudah tidak lagi berusaha untuk mendalami agama kita. Jangan sampai. Hendaknya kita selalu memiliki usaha untuk mendalami agama kita, karena itu adalah jalan yang memudahkan kita insyaallah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tujuan kita semua sebagai seorang muslim. Walhamdulillah.